Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Limatus Sadiah dengan NIM 19051204065 dari kelas Teknik Informatika 2019B akan sedikit menjelaskan tentang web server dan juga DNS server. Nah, web server sendiri merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, sedangkan untuk DNS server adalah sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam sebuah basis data tersebar dalam jaringan komputer yang menggunakan TCP/IP. Selanjutnya yaitu fungsi dari web server dan juga DNS server. Yang pertama, fungsi dari web server yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Selanjutnya, untuk DNS server, fungsinya yang pertama, membuat komputer lebih mudah dalam mengidentifikasi alamat website. Yang kedua, menghafalkan alamat IP dari setiap situs web. Yang ketiga, menerjemahkan nama domain ke dalam IP address dan sebaliknya. Dan yang terakhir, melakukan pencarian pada data cache. Nah, selanjutnya langsung saja kita simulasikan ke dalam Cisco Path Tracer. Untuk skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi subnetting, routing dinamik, dan juga DHCP server. Di sini untuk router 1 menyambung ke switch 1 dan juga switch 2 dengan 6 buah PC. Untuk router 2 menyambung ke switch 3 yang menyambung ke DHCP server, 2 buah access point, 1 buah laptop, dan juga 1 buah smartphone. Sedangkan untuk router 3 menyambung ke DNS server, lalu ke switch 4 yang menyambung ke web server, FTP server, dan juga mail server. Setelah itu, kita langsung saja lakukan perintah ping dari PC 1 menuju web server. Kita klik PC 1, desktop, command prompt, lalu kita ketikkan perintah ping IP web server yaitu 43.43.431. Dan hasilnya pun berhasil. Setelah itu kita close. Kita lakukan ping dari PC 4 ke web server. Kita klik PC 4, desktop, command prompt, lalu kita ketikkan perintah ping IP web server 43.43.431. Dan hasilnya pun berhasil. Jika sudah, kita close. Selanjutnya kita lakukan ping dari laptop ke web server. Kita klik laptop, masuk ke menu desktop, command prompt, lalu kita ketikkan perintah yang sama yaitu ping IP web server 43.43.431. Dan hasilnya pun berhasil. Jika sudah, kita close. Kita masuk ke smartphone, desktop, command prompt, dan kita lakukan ping juga menuju web server dengan perintah ping IP web server. Dan hasilnya pun berhasil. Jika sudah, kita close. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu konfigurasi web server, lalu service. Setelah itu kita klik yang ada di HTTP, posisinya harus on, lalu kita edit yang di menu index, kita klik. Nah, untuk HTML-nya kita samakan yang ada di modul.
kita copy, lalu kita pindahkan atau kita paste di sini. Setelah itu kita save. Jika sudah, kita close. Setelah itu di PC1 kita klik, lalu kita masuk ke menu web browser. Di sini kita ketikkan perintah http 4343431 sesuai alamat di web server. Kita klik dulu, dan di sini pun harus sama dengan yang ada di modul. Dan hasilnya sudah sama ya. Setelah itu kita close. Kita lakukan juga pada laptop. Kita klik, masuk ke menu web browser, kita ketikkan perintah http 4343431, klik dulu, dan hasilnya pun sama seperti yang ada di modul. Jika sudah, kita close. Nah, itu tadi kita mempraktekkan tentang web server. Selanjutnya kita mempraktekkan tentang DNS server. Yang pertama, kita lakukan ping terlebih dahulu dari PC1 ke DNS server. Kita klik PC1, lalu command prompt, dan kita ketikkan perintah ping IP DNS server, yaitu 333331. Dan hasilnya pun berhasil. Selain kita lakukan ping kepada DNS server, kita lakukan juga ping ke FTP server. Nah, kita langsung saja ketikkan perintah ping IP FTP server, yaitu 4343432, dan hasilnya pun sama, yaitu berhasil. Jika sudah, kita close. Selanjutnya kita klik yang di PC4, kita lakukan juga ping ke DNS server dan juga FTP server. Kita klik command prompt, kita ketikkan perintah ping. Yang pertama DNS server, IP-nya yaitu 333331, dan hasilnya pun berhasil. Lalu kita ketikkan perintah ping IP FTP server, yaitu 4343432, dan hasilnya pun berhasil. Selanjutnya kita close, kita masuk ke menu konfigurasi laptop, command prompt, dan kita lakukan perintah yang sama, yaitu ping IP DNS server 333331, dan hasilnya pun juga berhasil. Setelah itu kita lakukan ping menuju FTP server dengan IP 4343432, hasilnya juga berhasil. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi smartphone. Kita klik command prompt, lalu kita ketikkan perintah ping IP DNS server, yaitu 333331, dan hasilnya pun juga berhasil. Setelah itu kita lakukan ping IP FTP server, yaitu 4343432, dan hasilnya pun juga berhasil.
Jika sudah, kita close. Selanjutnya, kita masuk ke menu konfigurasi DNS server. Service, klik DNS, kita on-kan. Setelah itu, kita tambahkan DNS-nya dengan yang pertama namanya ftp.jarcom.com dengan tentunya record. Addressnya yaitu 4343432. Kita tambahkan. Selanjutnya yang kedua namanya jarcom.com, tipenya masih sama, addressnya yaitu 4343431. Kita tambahkan. Yang ketiga namanya yaitu www.jarcom.com, type-nya kita ganti siname, hostname-nya yaitu jarcom.com. Kita add. Jika sudah, kita close. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke konfigurasi PC 1. Setelah itu masuk ke command prompt dan kita ketikkan perintah ms lookup jarcom.com. Nah, di sini untuk hasilnya kita cocokkan sesuai dengan yang ada di modul. Di modul DNS. Nah, di sini sudah sama ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah ms lookup www.jarcom.com. Nah, di sini pun juga sama ya. Jika sudah sama, kita close. Selanjutnya kita masuk ke menu konfigurasi laptop. Nah, di sini masuk command prompt dan kita ketikkan perintah yang sama yaitu ms lookup jarcom.com. Kita cocokkan dengan modul. Nah, di sini sudah sama ya untuk perintah pertama. Selanjutnya kita ketikkan perintah yang kedua yaitu ms lookup www.jarcom.com. Nah, di sini juga sudah sama. Jika sudah, kita close. Setelah itu, pada PC 1 kita klik kembali, lalu kita klik web browser, dan di sini URL-nya kita isi dengan http://jarcom.com. Klik go. Nah, di sini tampilannya kita cocokkan dulu dengan modul. Seperti ini ya. Dan tampilannya pun sudah sama, berarti sudah berhasil. Kita close. Lalu kita lakukan hal yang sama pada menu konfigurasi laptop, web browser, lalu kita ketikkan http://jarcom.com. Nah, di sini tampilannya pun juga sudah sama. Meskipun misalnya HTTP-nya depannya kita gunakan www.jarcom, kita klik G, hasilnya pun tetap sama. Jadi mau pakai www atau tidak, itu nanti hasilnya sama. Jika sudah, kita close. Nah, segitu dulu video dari saya tentang web server dan juga DNS server. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.